Slick back. No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick Back. Pimp named Slick Back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named. Analisis perancangan pengukuran kinerja menggunakan pendekatan balance score pada perusahaan jasa konsultan konstruksi. Kenapa kelompok kami memilih tema tersebut untuk dianalisis? Karena artikel ini memberikan spesifikasi tentang penerapan KPI dalam penilaian performa karyawan di CV Araminta Reswarasani, serta sumbernya pun sudah terverifikasi dipubliskan di jurnal. Mengapa artikel tersebut menggunakan KPI atau Balance Scorecard? Agar perusahaan dapat melakukan uji coba pengukuran sistem kinerja berdasarkan strategi dan KPI yang sudah tersusun. Karena pada artikel disebutkan bahwa KPI di CV Araminta Reswarasani itu sendiri menaruh bobot yang cukup tinggi pada peningkatan labanya. Untuk teori-teori variabel yang terdapat pada partikel-artikel tersebut ialah rancangan sistem pengukuran kinerja yang tepat dan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Dalam hal ini oleh CV Araminta Reswarasani, tahapan perancangan balance score pada penelitian ini meliputi pemahaman strategi dan tujuan perusahaan, visi dan misi, menerjemahkan strategi dan tujuan perusahaan, kemudian menerjemahkan strategi dan tujuan perusahaan ke dalam 4 perspektif balance scorecard dengan menggunakan indikator-indikator ukuran strategi. Peneliti menggunakan studi lapangan dan studi literatur dalam menggunakan pengumpulan data. Studi lapangan dilakukan dengan metode wawancara dan observasi dengan pihak terkait. Sedangkan studi literatur digunakan peneliti dalam mencari informasi yang digunakan dalam melakukan analisis pada perusahaan tersebut. Selain itu, peneliti juga mengacu pada jurnal terdahulu. Berikut tahapan yang dilalui penulis. Yang pertama ada, dari hasil analisis SWOT terhadap perusahaan dapat disimpulkan bahwa perusahaan memiliki beberapa kelebihan. Salah satunya yaitu mengenai hasil akhir proyek yang selalu mengedepankan kualitas dan kepuasan klien. Yang kedua, sasaran strategis yang diperoleh berjumlah 11 sasaran. Salah satunya yaitu perspektif finansial atau peningkatan laba, perspektif pelanggan atau meningkatkan kepuasan dan jumlah klien, bisnis internal atau fasilitas perusahaan dan melakukan evaluasi berkala. Lalu yang terakhir, perspektif pertumbuhan dan pembelajaran atau peningkatan kualitas SDM dan pemberian reward karyawan teladan. Yang ketiga, setelah sasaran strategis terbentuk, selanjutnya disusunlah KPI yang berjumlah 16 poin dari seluruh sasaran strategis. 4. Dari hasil pembobotan pada sasaran strategis dan KPI, dapat disimpulkan bahwa perusahaan ini menaruh bobot yang cukup tinggi pada sasaran strategi yang berkaitan dengan kepuasan pelanggan, sedangkan KPI menaruh bobot tinggi pada peningkatan laba perusahaan. Apakah saran Anda terkait dengan hasil analisis dan rekomendasi peneliti atau penulis tersebut? Kami berharap agar perusahaan tersebut dapat menciptakan komitmen yang lebih kuat bagi seluruh karyawan agar dapat segera mengimplementasikan pengukuran kinerja pada pendekatan ini. Dan kami sangat mengharapkan perusahaan dapat membuat template penilaian berdasarkan hasil pembobotan KPI, sehingga perusahaan dengan dapat melakukan uji coba pengukuran sistem kerja berdasarkan strategi dan KPI yang sudah tersusun.